Hai guys, kembali lagi di channel aku Patricia Gal. Dan kali ini aku bakalan sebenarnya bincang-bincang aja sih. Pokoknya banyak banget yang nanya juga kayak tentang gimana pengalamannya pertama kali menjadi host buat Putri Indonesia gitu. Jadi ya first of all of course I'm happy karena ini sudah selesai. Sebenarnya tahun lalu itu aku udah pernah diajakin untuk menjadi host Putri Indonesia, cuman aku sempat menolak karena menurut aku bukan ranah aku. Sebenarnya begini, setiap presenter dan MC pasti punya karakter masing-masing, ya kan? Nah, aku nggak mau sampai mereka salah memilih orang. Jadi aku bilang, do they know what they gonna get? Karena aku pernah pengalaman, tahun lalu aku punya salah satu acara, orang yang hire aku tuh tahu banget karakter aku seperti apa. Terus last minute mereka mau aku untuk lebih kayak formal dan news, lebih ya pokoknya itu harus lebih gahar. Nah, which is not my character, ngerti gak sih maksud aku? Nah itu dia yang aku nggak mau sampai klien-klien yang mungkin meng-hire aku mereka punya ekspektasi yang berbeda gitu. Ya udah, karena aku juga tahu bertahun-tahun Putri Indonesia, kalau yang pageant di Indonesia ya, khususnya pageant di Indonesia itu pasti semuanya sangat formal, sangat menegangkan gitu loh. Terus which is not me, bukan gue banget gitu. Nah makanya tahun lalu aku sempat menolaknya. Nah tahun ini aku puji Tuhan ditawarin lagi. Ada beberapa pageant, akun pageant yang membuat petisi untuk Petgal menjadi MC di malam Lebaran Hayati itu, ya kan? Terus oke, gue say yes, tapi gue bilang sama Devi, Dev tolong bilang ke orang-orangnya tunggu sebentar ya, gue mau tanya ngobrol dulu sama Coki Sitohang, Kak Coki, apakah chemistry-nya oke, apakah komunikasinya oke, segala macam. Kalau misalnya oke, yaudah kita lanjutin gitu kan. Nah itu tuh gue ada chatnya juga, gue udah nanya ke Kak Coki, gue nge-DM Kak Coki, hai Kak Coki, aku baru dikabarin sama YPI, aku bakal jadi host bareng Kak Coki buat malam final. Gini Kak, puji Tuhan banyak yang support aku jadi host PI, tapi nggak mau ntar malah nggak sesuai ekspektasi. Possible nggak Kak nanti pas ngapain gitu loh, atau lagi free ketemuan buat wejangan gitu Kak? Kalau emang kurang seret, better aku mundur aja gitu Kak, daripada para penonton kecewa. Nah terus Kak Coki tuh bales, halo Patricia, yang pertama selamat atas terpilihnya kamu sebagai host PPI. Kedua, doakan rencana ini. Ketiga, kalau Tuhan kasih damai sejahtera, lanjutkan, jangan mundur. Nah ini juga aku langsung ngomong sama Pak Mega Angkasa. Terus Pak Mega bilang, enggak lah kamu pasti bisa kok, gini gitu kan. Pas itu aku udah bilang sama Pak Mega, Pak ini beneran soalnya aku gak mau nanti malah jadi apa ya namanya, malah gue yang kena gitu, ngerti sih maksud gue? Kan gue tahu ya maksudnya pageant lover sama apa K-pop lovers kan juga kalau salah ngomong alemong mah ya kan. Saya tuh menghindari para hater Kak, saya tuh menghindari itu, ngerti gak sih ya kan? Maksudnya gini loh, mungkin kan gue tuh bukan tipe orang yang ngeblok. Gue tuh bukan tipe yang ngeblok. Setiap orang itu punya hak untuk berpendapat. Bokap gue tuh selalu bilang, haters itu sebenarnya your real fans. Karena kenapa kok mereka tahu gerak-gerik lo, dan kenapa mereka ngekritik lo terus? Anggap aja haters itu adalah orang yang membuat lo sadar akan kekurangan lo gitu. Jadi jadikan itu menjadi penyemangat lo. Oh ternyata pet gue itu ada kekurangannya di sini loh gitu. Nah karena kalau misal lovers itu mereka sudah terlalu mencintai kita sampai kejelekan kita pun nggak mereka tutupin gitu loh. Which is like aku juga thank you banget. Jadi kayak ever since that gue juga mencoba mencintai haters gue, dan gue berterima kasih atas kritikan mereka. Cuman kadang-kadang kan kayak tanpa mereka doing their research, mereka sudah langsung ngejudge gitu kan, langsung marah gitu. But anyway, even lo review pun, even pun orang sudah baik,
Well, bokap gue selalu bilang ke gue, no matter how good you are, ya orang ya gak jadi cadel ya Wak, kok orang ya jadi cadel ya Wak, sosok kayak ngomong putih-putihan sih Wak, ya kan, becok-becok aja deh karena kata bokap gue, sebaik-baiknya orang, tetap aja orang nggak suka kita nggak bisa membuat semua orang mencintai kita gitu. Dan juga bokap gue pernah ngomong gini, kalau untuk para haters, terima kasih, kita aja nggak punya waktu untuk hadirin kamu, kalian punya waktu untuk stalkingin aku, mereka tega banget ya, love you. Oke, intinya aku sudah ngomong sama Kak Coki, sudah ngomong sama Kak Mega, terus gue ada ngomong deh ke beberapa akun pageant lovers. Terus aku nanya siapa MC yang menurut lo atau host yang bagus di PI. Nah salah satunya adalah Nadia Mulya, dia sebutin. Nah kebetulan kan Nadia Mulya kan bersama-sama dengan aku di insert, jadi pas ketemu Kanat ya udah ngobrol, minta wejangan segala macam. Nah kan ada lu juga ya, ada lu juga ya Dion ya, yang disuruh bikin post-it. Iya jadi iya karena dia mulai tuh sebenarnya udah bilang sama aku, Pat, lo sama tim lo harus bener-bener tahu backgroundnya mereka dan lo tulis di post-it, karena misalnya just in case kalau mereka tiba-tiba keluar, ya lu udah harus tahu nih backgroundnya mereka apa aja, karena kan it's so hard ya buat ingetin 39 wanita cantik itu ya kan, para putri-putri itu. Terus aku ke gala dinnernya Putri Indonesia karena kata Kak Coki itu penting banget untuk datang biar kamu tuh tahu siapa kan putri-putri itu. Oke. Jadi aku bener-bener dari Sumba, walaupun aku udah lumayan sakit, pokoknya udah road trip banget ya. Dari mana kita? Dari Bali, terus Cici langsung ke Sumba. Dari Surabaya, Sumba, dan itu flight pagi semuanya. 5 days in a row. Yes, 5 days in a row. Pertama kali datang gak ada orang saya. Belum ada orang. Karena kepagian, karena gue langsung dari airport kagak mandi, langsung ke tempat yogi, minjem baju, langsung ke Pataran. Gitu. Nggak sempat lah bikin rambut segala macam. Udah deh, tempokin makeup yang tebal dah ya biar cakep gitu ya kan. Yaudah deh gitu. Terus karena gue lapar banget, yaudah gue ke Cook and Screw dulu karena belum ada yang datang. Cook and Screw full? Oh iya, sampai Cook and Screw mbak. Terus mbak, gue udah mau pingsan mbak. Sampai gue diam loh. Kan gue gak enak ya, masa gue datang ke acara gue diem gitu aja. Ya udah, gue udah makan, udah segeran, ya udah gue balik lagi ke sana. Para putri sudah hadir, semua sudah hadir. Pas banget gue nyampe langsung mulai acara. Oke. Ya udah itu. Nah, habis selesai acara, terus gue baru tahu bahwa tahun lalu Farhanisa adalah hostnya. Terus gue langsung nanya Farah, iya deh ngobrol dong gitu, ngobrol sih gitu, tapi tidak lama, tapi lumayan banget deh, pokoknya dia menceritakan lah ya what happened last year and the last 2 years gitu. So gue dengerin, gue pahami, abis itu saya itu sudah orang ketiga ya say. Orang keempat ada lagi kak. Banyak banget Dia gabungan orang keempat. Sesi keempat ada lagi kak, Stasia Braulele, Umi Jatim Zuela tuh ya, Yopi Kurniawan, sama Anas Alfijal. Iya say, ngobrol lah di ke rumahnya Yopi sama Anas. Sis, Eke mau minta wejangan dulu say, ya kan, ya udah ke rumah mereka ngobrol-ngobrol. So anyway, gue ngobrol sama mereka tentang apa yang diberitahu Kak Coki, dikasih tau Nadia, dikasih tau sama Farhanisa. Gue tampung semuanya, gue ceritain ke mereka segala macam. So intinya kita make a conclusion, just be yourself. I mean like maybe that is the reason why they choose me gitu loh. Lagian juga kan kayak they should have known who I am. Iya. Ya nggak sih, udah tau lah karakter gue bebencongan ya kan. Makanya dari tahun lalu gue udah tolak tuh say. Tapi tahun ini ditawarin lagi, ya dong gitu. Dan to be honest, kenapa gue mengiyakan ini? Karena kalian
yang mensupport gue. Mungkin kalian tidak mensupport, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya abis itu Eke sepaneng banget sih ya. Gara-gara kan emang JR-nya mundur. Kita datang jam 2:30. Sebenarnya disuruh datang jam 2. Terus gue sengaja tuh telat. Pas gue datang, ternyata mereka lebih telat. Kan kesel ya, Wak. Jadi mulai JR jam berapa tuh? 4 ya? Iya, sempat. Wow. Jam 4. Acara mulai jam 8. Jadi tuh harusnya makeup tuh mulai jam 5. Rantru sih, bukan JR jatuhnya. Ya rantru ya? Iya, JR kan H-1. Karena JR itu tuh H-1. Itu tuh dari jam 9 sampai jam 1:30 kita pulang. Ya, awalnya mereka sudah datang jam 7 malam. Ternyata itu kan emang namanya JR. Jadi kalau misalnya kebetulan koreografernya Mas Panca. Aku udah pernah sama Mas Panca, jadi aku tahu banget nih kalau misalnya salah satu putrinya salah disuruh ulang dari awal. Kak, jadi kita MC kan harus tunggu ya, Mak, gitu. Besokannya lagi disuruh datang jam 2, Eke sengaja telat setengah jam. Nggak taunya Cocokinya lagi ada pengobatan lah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pengobatan terus kita mulai dulu JR barengan Kakak Indra, ya kan? Udah manas panang banget gue. Kagak ada siapin rambut, Kak. Ya, nggak ada hairstylist. Hari H gue di mana hairstylistnya? Di mana hairstylistnya? Di mana hairstylistnya? Kan alemong ya, Wak. Ya anyway, ya puji Tuhan ada, ya kan? Ada. Sudah buat aku gorgeous sekali. Terus ada Kabarka juga yang sudah membantu Eke makeup, ya kan? Ya anyway, jadi udah sepaneng tuh ya, udah JR-nya telat. Berarti kan urutan bikin rambut dan bikin makeup tuh telat juga kan, segala macam. Harus sedangkan gue belum rantau sampai habis. Pertengahan tuh kalau misalnya gue rantau sampai habis, muka gue kagak habis, say. Gimana itu gue jadi bingung ya kan. Kalau gue ikutin rantau sampai habis, muka gue, rambut gue kagak jadi tuh, say. Kan gue bingung ya, say. Sebagai kita performa entertainer kan kita harus memberikan tampilan yang maksimal juga gitu loh, ya kan. Antar kalau muka rambut gue kagak maksimal, dihujat. Kalau misalnya gue nge-MC-nya bagus tapi muka gue jelek juga dihujat. Maunya apa sih? Anyway, sebenarnya aku tuh udah minta mereka punya background, para finalis punya background itu 1 hari sebelumnya dari JR. Sama tim lo, aku bilang boleh nggak minta mereka punya background segala macam, jadi I know gitu loh. Ya udah, last minute sambil di make upin segala macam, gue baca mereka punya background segala macam gitu, PDF-nya. Kayaknya pokoknya kelar make up tuh cuma 15 menit sebelum mulai. Iya, pokoknya kelar make up tuh 10 menit sebelumnya deh. Iya. Bener-bener kayak. Dan itu pun belum kelar banget. Itu udah pakai baju? Belum, itu baru mau pakai. Iya, baru mau pakai. Iya. 10 menit sebelum mulai. Terus dan sepatu merah gue baru nyampe jam. Itu 8 lebih. Itu last minute banget. Iya, sebelum naik panggung banget. Sebenarnya bener-bener sebelum naik panggung sepatu merah gue baru nyampe. Iya. Ya udah buka hektik banget. Tuh, ya udah naik, kalau say jantung ini berdetak dengan cepat. Daya. Bener say. Dak diduk dar gitu gua. Aduh, gimana ini gue jogetin aja. Ya kan goyang mau mere. Goyang ke kiri. Apa tuh? Iya, putarlah ke kiri. Ya, aku jadi nyanyi saya. Ya udah intinya tuh, ya udah gue jogetin aja kan. Dan gitu, akhirnya kita on stage. Itu sejujurnya gue ke flashback zaman dulu sih, say. Di saat gue dulu masih ikutan pageant yang ono. Ya Allah nih, pada saat itu gue bisa berdiri di tengah-tengah kalian dengan Coki Sitohang, bisa bicara selamat malam Indonesia, selamat malam pageant lovers. Itu gue rasanya kayak kok
sayang gue. Iya. Di luar tuh rasanya mau mati gue. Tapi gini, sejujurnya gini, di saat gue di depan itu, di saat gue di belakang nih ya, di belakang gue udah mau harus naik gitu kan, gue cuman kayak, ya Tuhan, kencangkanlah aku, ya Allah say, ya Allah jangan sampai kendor ya Tuhan gitu kan. Gue berdoa Tuhan jangan sampai aku kendor. Ya ampun ya kan. Ini kan juga mau nama baik keluarga aku, ya kan? Ya udah anyway, pas gue keluar say, gila banget. Gue berterima kasih banget untuk semua penonton yang di JCC pada malam hari ini. Bener-bener saya itu bener-bener mereka teriak Benja! Jadi kan gue dari yang gue kalau lo lihat nih jalan gue nih dari yang jalan gini doang Elegan. sama yang dari elegan langsung mereka teriak-teriak, gue langsung gini, ya ajar bro, teriakin aku bang, sawer aku, gitu ya, ngerasa pengen gue teriakin gitu deh, sawer bang, ingat lihat kacoknya dulu, karena kita ada janjian di belakang, lihat-lihatannya terus baru langsung sawer bang Indonesia, sabar atau aja lama. Gitu Mbak, ya kan? Oh my god. Lo harus ngeliat kegondengannya Ardo di belakang kamera ini. Lepas lah karena para botita di Hayati ini bikin gua kendor jadinya. Gue tuh nggak bisa kalau diteriakin gue makin ngondek. Lu sih, gue lupa ngasih tahu ya. Harusnya sebelum gue naik tuh gue bilang gini, hei para Hayati, lu jangan teriakin gue ya, lu teriakin gue kendor gitu. Nggak sih nih. Nah, abis itu kan ada beberapa nih yang emang sangat krusial kan, kayak misal soal sponsor segala macam. Ada yang sponsornya itu dari cue card-nya salah, terus gue sebut kan, pas gue turun dia bilang suruh ganti, nanti lu sebutin lagi. Oh ya udah gue bilang, tapi ini bukan salah gue loh. Gue bilang, iya. Cuman mau gimana ya, saya nama juga kita host, kita MC yang di depan ya kita say, gitu kan mereka nggak tahu nih cue card-nya salah siapa ya kan. Nah, ya udah deh gitu. Terus apalagi banyak banget yang namanya sponsor segala macam yang gue harus baca sih gitu. Takut nanti keluar jalur, mendingan gue based on cue card, and gue menerima banget masukan dan kritik dari kalian tentang gue tuh ngebaca banget sama cue card-nya. Betul sekali karena aku tagarawan. Karena sebelum gue naik pun mereka bilang, Pat pokoknya lu nggak usah improvise based on cue card, lu samain aja cue card. Yang pertama, gua kagak bisa nafas. Yang kedua, otak gua masih lemot. Ngapet kita karena waktunya tight, based on cue card aja. Oke. Ya udah, tapi gue agak lemesin ya. Maksudnya based on cue card, tapi gue agak lemesin ya gaya gue ya. Oke, gaya lu aja Pat. Oke. Lemes beneran saya. Kelemesan. Kelemesan enggak? Itu banyak yang ngomongin les boxnya Fred. Lu ngapain, Say? Jadi ceritanya saya, jadi aduh, ini nih memang gue salah banget. Ini gue akuin gue salah banget. Namanya Bencora ini ya saya, dia teriakin lah. Ada yang kayak atau mungkin gue kepedean mungkin ya. Teriakin Fred, dadain Fred. Dengarnya Pet. Dadain kan deh. Ngomongin Fred, dengarnya Pet. Iya. Gue karena gue congnya atau gimana? Bencong lu Pet. Kayaknya gue kesel juga tuh kayaknya, kesel banget. Kenapa sih? Dan kenapa pas di saat gue lagi begitu, pas lagi syutingannya lagi gede, Iya. Jadi Dan ada elunya jelas. dan ada gue ya, kan gue kayak kenapa? Saat itu gue ngeliat, wah anjir nih, langsung gue nge-WhatsApp, gue langsung Ngechat DM Fred, sorry with what happened for your last walk ya. I was hi to people. Just realized after people tag me the video. Gitu sih bang ini. Kak, don't worry. I never noticed anything. You were amazing at PI 2020 and made the crowd come to life. Thank you for messaging me. Ya kak, but I have no problem with what happened. I love you hosting. Sarang heyo Fred gitu. Thank you so much Fred. And of course thank you for all your hard work you've made Indonesia so proud. Gitu. Tetap dong. Tetap gue bilang ini.
anyway, only if you want. And pas lagi free mau nggak interview on my YouTube channel? Tetep. Yang pas si ini ketawa. Apa? Miss Universe-nya yang Sozi-nya ketawa ngeliat Cici. Iya. Itu gue ngeliat video gue ketawa juga sih. Oh iya, minta mic. Hah? Minta mic. Ya kan ya. Gue kagak ada mic dong kalau dikasih mic. Simple as that, being yourself. Thank you so much. It's okay, but thank you so much. Just Gue mau ngasih, gue bukan mau ngambil, set. Kok tangga dia makin ke situ? Ya gue ikutin dong, set. Oh ya udah deh daripada gue gini banget kan kalau di kamera jelek kan gini kan. Kayak ngajak main. Kayak ngajak main. Yuk main yuk. Itu pun ada yang ngehujat loh. Oh ya? Lo gitu iya. Ada aja yang ngehujat. Jadi gue harus ngapain? Nah, makanya Gue diem aja gitu kayak Nungguin. gini. Hah? Oke, option pertama. Kalau misalnya di posisi gue kayak gimana? Oke, first option. Melihat, diam, melirik. Oke, baik. Menunggu. Oke. Kan malahan dia pasti mikir dong kalau gue mau gitu, gue ambil kan dia pasti kayak gitu, ngeri lah. Iya, Kak, jadi ini ya, Jadi tegang, kaku ya, Tegang. awkward. Gitu. Awkward nih. Terus, nah yang kedua gini. Oke. Oh, single tahu. Iya. Gak sopan dong gue. Kayak aku gitu. Wah, udah habis. Abis gue sampai jadi lover seluruh Indonesia, seluruh dunia, bukan Indonesia lagi, seluruh dunia gue. Ini Miss Universe loh. Miss Universe sama gue loh. Abis kelar kan gue di atas, aduh I wish I have my phone in my pocket. Jadi gue bisa foto sama Azuzi Bini, Tia, yang lain-lain juga gitu loh, sama Fred, Trio Flores, gue pengen gitu loh. Di situ yang ada gue bantuin mereka foto. Tapi anyway emang gue yang menawarkan diri untuk mau fotoin mereka. Gue bilang, apa sih? No Miss Universe, you take photo, no let me take photo for you. Gitu nih. Miss International. Jadi Miss International Bin Siratorn, dia ngomong ke gue, oh I like you so much, I love you too madam. Aduh pengen videoin itu. Roro Ayu. Road manajernya si. Oh, si Roro. Dia datengin gue, dia salamin gue, you did really good job, like you make the crowd very enthusiast, like we can feel the vibes and everything. Gue lupa sih exactly dia ngomongnya apa, kayak intinya itulah gitu loh, kayak gue senang banget cara pembawaan lo gitu lah intinya gitu. Terus kayak gue juga langsung ke Bu Anjani, terima kasih dan mohon maaf kalau salah. Langsung gue ngaku dosa kan, salah Bu Putri, mohon maaf lah. Oh, enggak Toyo, gitu kayak dia bilang enggak, ini malah banyak banget yang bilang sama aku bagus banget gitu-gitu. Oh ya makasih ya Bu, maaf banget kalau tadi agak kelepasan Bu, mohon maaf. Tapi ya pokoknya terima kasih buat para haters dan juga para pecinta aku. Terima kasih banget atas dukungannya. Walaupun ada kritik pun terima kasih banget sudah memberitahu aku. I will never be the perfect one, tapi ya I always do my best. Okay. Anyway, congratulations buat Roro Ayu, Malinda Putri, Jihan dan juga Ayu Saraswati. Iya. Gue Saraswati 98 kan? Gue dong. Bye. Jangan forget. Don't forget to subscribe and like. Komen. Kalau yang haters, unsubscribe juga nggak apa-apa. Di dislike boleh gak? Dislike boleh deh. Datang cuma nge-dislike ya. Ya lo datang belum dislike, capek-capekin banget lo. Kasih like kuota lo.